Memang kan ada yang bilang di kita itu subur. Tetapi pertanian itu bukan tentang sumber daya alam. Pertanian itu tentang sumber daya manusia. Bagaimana kita melihat sudut pandang subur itu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Syepi dari Tasikmalaya, yang juga sebagai pengelola di Agro Digital Tasikmalaya. Awalnya ya dulu keluar sekolah ya nyoba kerja dulu di Bali dulu, jadi kasir di salah satu supermarket terbesar di sana. Di tahun berikutnya saya kerja di kantor notaris di Jakarta Timur waktu itu. Cuman tidak menemukan kenyamanan karena mungkin basic saya itu bukan di dunia seperti itu. Jadi memang keinginan dari dulu, cita-cita itu jadi pengusaha. Cuman kan ada beberapa bidang yang saya senangi di pertanian, di peternakan. Akhirnya nyobalah untuk berbudidaya tanaman. Awalnya seperti itu. Di sana nyoba beberapa tanaman, cocok, ya udah diniatkan aja lah bisnisnya di pertanian gitu. Seperti itu awal mulanya. Dulu nyoba itu nanam cabai besar, bukan cabai rawit. Ini kan cabai kecil ya. Kalau dulu kan cabai besar yang di pasar tuh disebutnya TW itu yang cabai besar. Pas pertama nyoba tanaman cabai itu seluas kurang lebih sekitar 10 bata atau 140 meter persegi itu. Ya dari mulai pengerjaannya, terus perawatannya sendiri gitu. Nah dari sana kan kita punya data, punya analisa gitu, ya udahlah masuk kok hitungannya, cobalah untuk diperbesar gitu lah. Berbeda sih ya, jangankan untuk beda tanaman gitu, satu tanaman pun ketika berbeda daerah atau beda varietas itu berbeda kan. Cuma ya mungkin basic yang dikuasainya itu mungkin ya kepo aja gitu, tanya-tanya, soalnya kan tidak ada basic khusus yang saya kuasai juga. Cuman kan ketika kita tanaman ini karakternya seperti ini dari perusahaan ini, ya kita mencoba memahami itu saja. Dan ketika ada kendala-kendala ya kita selalu bertanya dan mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Seperti itu sih, tidak ada basic khusus yang saya kuasai gitu ya. Yang pertama sih kalau ingin memulai pertanian itu ya bertani gitu ya. Ya nanam aja dulu gitu. Nanti kan ada kendala. Ketika ada kendala itu nanti cobalah cari tahu solusinya. Sekarang kan mudah ya. Sekarang kan berbagai macam komunitas, berbagai macam panduan itu ada di sosial media. Jadi lebih baik mulai aja dulu, tanam dulu. Nanti ketika ada kendala ya tanya gitu. Soalnya kalau teori dulu takutnya gak jadi taninya. Ya. Untuk cabai itu waktu budidaya itu sekitar 3 bulan dari tanam itu udah mulai panen. Panennya itu kurang lebih siklusnya selama 8 bulan. Jadi total hidup siklus cabai itu ada sekitar 11 bulan. Cabai rawit ya, ini untuk cabai rawit. Sekitar 11 bulan. Nah, dengan semai 1 bulan itu jadi totalnya 1 tahun per siklus itu. Kalau untuk melon itu 2,5 bulan udah panen. Kalau melon kan panen langsung habis semua. Kalau cabai itu kan panennya 4 hari sekali. Jadi selama 8 bulan panen itu gak ganti, terus aja panen, antara banyak dan sedikit saja gitu. Kalau dari olah lahan ya pertama kan pembuatan bedengan, pemupukan dasar gitu. Terus pemasangan plastik mulsa.
penanaman, perawatan, penyemprotan itu kita di sini sekitar 1 minggu sekali, tergantung situasi. Kadang kita juga ada 4 hari sekali gitu. Nah untuk pemupukan ya rata-rata seminggu sekali gitu. Seperti itu sih kalau untuk gambaran secara kasarnya. Kenapa gak gunakan greenhouse? Pertama mahal, yang kedua nggak ada biaya gitu. Soalnya kan lumayan kan bikin greenhouse untuk 100 meter persegi itu biayanya itu hampir sama. Greenhouse untuk 1000 meter persegi itu biayanya hampir sama untuk biaya di lahan terbuka 1 hektar gitu. Mahal kan? Mahal. Terlebih lagi kan kenapa greenhouse gitu? Mungkin ada tanaman-tanaman tertentu yang harus di sana, tapi kan untuk komoditas melon dan cabai ya kita aman lah di lahan terbuka. Kalau ada yang lebih mudah, ngapain harus nyari yang sulit sih? Nah, pertama ya kita pemilihan varietas yang memang toleran terhadap lahan terbuka gitu. Yang kedua di perawatan kita juga harus memahami kan iklim, suhu itu obat yang tepat itu grup apa, bahan aktifnya apa gitu. Penyesuaian itu saja sih. Enggak, karena memang greenhouse itu kan untuk keadaan-keadaan tertentu. Sementara di kita dengan sumber daya alam yang seperti ini kan, dengan lahan terbuka pun itu sangat memungkinkan gitu. Kecuali dalam keadaan yang tertentu lah untuk GH itu. Jadi kan untuk GH ada triknya tertentu, untuk di lahan terbuka juga ada triknya tertentu gitu. Kalau untuk pakai GH sih kalau nanya ke teman-teman ya, soalnya saya sendiri kan belum pernah memakai. Kalau untuk di teman-teman ya mungkin dengan skala produksi lebih bagus, tapi secara biaya itu lebih sangat-sangat besar itu perbandingannya, sehingga jarang untuk bisa ketutup di tahun-tahun awal. Nah kalau untuk lahan terbuka itu biaya itu sangat lebih murah, dan produksi ya bisa dibilang bisa dibawa greenhouse, cuman dengan kalkulasinya ya tetap profit itu masih dapat lah. Karena memang dari 2015 mulai awal saya bertani memang fokus saya itu di cabai. Terus pada tren corona di tahun 2020 kita baru nyoba melon.